tadi kita belajar tentang pengertian teks editorial. Nah, sekarang kita masuk manfaat teks editorial. Nah, itu apa aja sih manfaatnya? Nah, manfaat teks editorial itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu memberi informasi kepada pembacanya. Nah, yang kedua itu bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang terakhir itu teks editorial itu terkadang itu mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak gitu. Nah, tadi kan kita udah masuk itu tentang manfaat teks editorial. Nah, sekarang kita tuh lanjut dengan fungsi teks editorial. Nah, apa-apa aja sih fungsi teks editorial itu? Nah, fungsi teks editorial itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu fungsi tanjuk rencana umumnya. Nah, itu fungsinya itu menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Nah, yang kedua itu memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Nah, yang ketiga itu terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, yang terakhir itu adalah meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Nah, setelah kita mempelajari fungsi teks editorial, kita akan lanjut ke ciri tes editorial. Ciri tes editorial itu terbagi 3, yaitu aktual, faktual, sistematis, logis, dan argumentatif. 1. Aktual dan faktual. Aktual dan faktual itu teks yang hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu teks yang berbasisnya itu mengedepan fakta. Yang kedua, sistematis dan logis. Sistematis yaitu kita mengikuti struktur dan kaidah. Kalau teks juga harus logis, artinya masuk akal dan jelas, tidak cuma. Next, kita akan melanjutkan ciri-ciri tes editorial, yaitu argumentatif. Argumentatif ini berisi pendapat pribadi dari redaksi, yaitu pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Kita akan membahas tentang struktur tes editorial. Struktur tes editorial itu terbagi 3, yaitu 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas biasanya berisi tentang sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kedua, argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta yang berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Kita akan melanjutkan tentang struktur teks editorial. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumen atau menegaskan. Penegasan ulang berada di akhir teks. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh ya kan tentang struktur teks editorial. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, apa-apa aja sih kaidah kebahasaan teks editorial itu? Nah, kaidah kebahasaan teks editorial itu dibagi adverbia verkentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan yang terjadi sesuatu yang di tengah adverbia itu. Nah, contohnya itu seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan sebagian besar waktu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Nah, next kita masuk ke yang ketiga, yaitu verba material. Nah, verba material itu merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya itu membaca, menulis, dan memukul. Nah, yang keempat itu adalah verba rasional. Nah, verba rasional itu merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Nah, atau pengertian A adalah B, dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai B. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu verba mental. Nah, verba mental itu merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat, merasa, afeksi atau suka, khawatir, dan kognisi, yaitu berpikir atau mengerti ya guys.
Jadi dari apapun yang kita bahas tadi, semuanya setelah kita rangkum, kita dapat menyimpulkan apa saja manfaat dan tujuan dari adanya teks editorial ini. Pasti kalian udah tahu semua kan? Ada banyak manfaatnya, ada banyak tujuannya. Nah, di sini aku bakalan bahas 2 tujuannya aja, yaitu yang pertama untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca atas isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Yang kedua, itu adalah untuk mengajak para pembaca turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis-jenisnya. Penasaran nggak sama jenis-jenis dari teks editorial? Jenis-jenisnya itu ada beberapa macam. Oke, kita langsung aja kita jelasin. Yang pertama itu ada interpretive editorial. Tujuan interpretive editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk pengetahuan. Yang kedua, ada kontroversial editorial. Tujuan kontroversial editorial adalah meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan kepada pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Ini nih, ada juga yang namanya explanatory, bukan story ya, tapi explanatory editorial. Tujuan dari explanatory editorial ini adalah untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh para pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata para masyarakat supaya bisa memperhatikan isu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke opini-opini yang terdapat dalam teks editorial. Nah, opini-opini yang terdapat dalam teks editorial itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penilaian positif dan negatif dari sebuah masalah yang sedang dikupas. Nah, yang kedua itu berisi tentang harapan redaktur ataupun harapan masyarakat secara luas. Nah, yang terakhir itu atau yang ketiga itu berisi tentang pendapat redaksi yang menyoroti pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik itu setuju maupun tidak setuju. Oke, setelah seluruh penjelasan yang kami jelaskan tadi, apakah sudah paham mengenai teks editorial ini? Kalian sadar gak sih? Sebenarnya atau tidak sadar, teks editorial ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Teks editorial ini biasanya banyak ditemui dari majalah atau media online. Beragam tema yang bisa kita sampaikan, misalnya mengenai tema kesehatan, tema pendidikan, tema lingkungan, dan opini publik. Nah, ini nih hal yang dapat membuat teks editorial itu sebuah artikel dalam semesta yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang aktual atau sedang terjadi di perkembangan hangat. Seperti hangatnya hubungan kita ya. Oke, kita bahas yang bahasa. Kita lanjut berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial sendiri merupakan suatu gagasan, ide, atau merupakan pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks. Dalam teks editorial tersebut terdapat 3 struktur yang